awal kita membuat program PHP. Jadi dengan menyimpan seperti ini agar library PHP-nya langsung terbaca gitu ya. Oke. Kita mau buat contoh pengulangan. Pengulangan yang mana yang kira-kira kurang paham tadi? Semuanya, Pak. Pengulangan mana yang mau diulang? Oke, while. Ya. Tadi yang namanya pengulangan, misalkan kita tujuannya mengulang apa ini? Mengulang angka, menampilkan angka dari 1 sampai 10 gitu misalkan. Ya. Kalau mengulang angka dari 1 sampai 10 dengan while berarti ulang selama apa? Nah, ini while-nya. Condition-nya apa? Kondisinya. Kalau mau menampilkan 10 kali mengulang selama, kita akan menampilkan angka dari 1 sampai 10 misalkan. Kita kan butuh variabel untuk membandingkan selama kurang dari atau sama dengan 10 tadi misalkan. Jadi misalkan variabel X itu kurang dari atau sama dengan 10. Berarti kita harus membuat variabel X di sini. Kita kasih nilai awalnya berapa? Tergantung kita mau mulainya berapa. Misalkan 1 ya sudah 1. Nah, di sini kodenya yang akan kita buat. Ini adalah blok badan perulangannya. Ya. Selama nilai X lebih kecil dari 10, maka akan melakukan sebuah pengulangan di sini. Apa yang mau diulang di sini? Apa yang mau diulang? Kalau mau menampilkan saja angka 1 sampai 10, berarti kita akan mencetak sebuah nilai dari 1 sampai 10. Nilai apa yang nilainya 1 sampai 10? Nilai X. Echo variabel X akan cetak. Terus agar X nanti bisa bertambah 1, kemudian jadi 2, kemudian jadi 3, kemudian jadi 4, maka X harus kita tambah 1 kan? Maka di sini harus kita tambahkan X sama dengan X sama dengan, kalau perintah biasanya kayak gini, X plus 1 gitu kan, penambahan nilai X dengan 1. X lama ditambah 1 disimpan di X baru, X lama tambah 1 disimpan X baru. Nah, ini sebenarnya bisa disingkat dengan X plus plus. Paham? Jadi X plus plus itu sebenarnya sama dengan perintah X sama dengan X plus 1. Ini untuk menambah nilai X biar tadinya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, dan seterusnya. Agar nanti kondisinya tercapai, yaitu sampai berhentinya adalah setelah lebih besar dari 10. Gitu kan. Nah, sudah ini, udah jadi. Simpan. Namanya minggu 8. Oh, minggu 8 Mei tadi. Nah, kita panggil localhost minggu 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kok rapet, Pak? Ya terserah kita mau nampilinnya. Mau dikasih tambahan, misalkan ada angka ke. Nah, terus biar turun maka harus kita tambahkan BR. Ya kan? Break. Tuh, angka ke-1, ke-2, ke-3 berhenti setelah dia lebih dari 10, yaitu pada saat 11. Untuk membuktikan bahwa dia berhenti 11, di sini kita cetak misalkan. Di sini kita cetak nilai dari X. Nilai akhir dari X adalah variabel X. Kita lihat.
Tuh, 11. Jadi dia berhenti setelah nilai X-nya 11. Paham? Oh, gampang Pak, cuma itu Pak. Juga gampang kan? Nah, kondisi pengulangan ada di sini. Ya. Oke, bisa dipahami ini. Nah, misalkan dari 1 sampai 10 ini cuman mau menampilkan yang kelipatan 3, gimana? Cuman mau menampilkan yang kelipatan 3 saja. Atau misalkan gini, kita mau menghilangkan angka 6. Kalau angka 6 nggak usah dicetak. Gimana kira-kira? Kalau angka 6 nggak usah dicetak, kira-kira gimana? Kayak tadi yang ditanyakan kan, kalau kita cuma mau menampilkan yang red sama blue aja, yang lain nggak usah, gitu. Berarti harus ada kondisi di sini. Tapi perulangan tetap nanti sesuai kondisi perulangannya angkanya. Maka di bagian pencetakan ini yang harus kita saring dengan if. Kita nggak mau mencetak yang sama dengan 6. Berarti jika X itu nilainya tidak sama dengan 6, berarti yang dicetak tidak sama dengan kayak gini. Jika X tidak sama dengan 6, justru dicetak. Cetak boleh di sini ya. Atau di bawahnya kalau sebenarnya mau ini di sini. Ini tentang if-nya. Ini penutup if, ini penutup while ya. Ini penutup apa ini? Penutup while-nya di sini ya. Oh, kelebihan ya. Jadi maksudnya ini. Jika X tidak sama dengan 6, echo, artinya cetak. Artinya kalau dia sama dengan 6, tidak dicetak kan? Kita lihat hasilnya. Nah, ada nggak 6-nya? Tidak ada. Angka ke-6-nya tidak muncul. Kenapa? Karena dia kena pembatasan, kena filter. Karena di sini yang dicetak jika tidak 6, jika bukan 6. Kelipatan kondisinya harus dibaca. Kalau kelipatan gimana? Kelipatan 3 itu gimana? Maksudnya kelipatan 3. Bilangan itu dikatakan kelipatan 3 jika apa? Jika apa? Yang kelipatan 3 itu bilangan berapa aja? Ayo. 3, 6, 9, 12. Nah, itu tahu. Nah, sekarang bilangan kelipatan 3 itu bilangan yang bagaimana? Tambah 3 dibagi 3. Ada sebuah bilangan X. Kita akan cek apakah X ini kelipatan 3 atau bukan. Gitu kan? X dikatakan dia kelipatan 3 jika X ngapo? Bilangan X merupakan bilangan kelipatan 3 jika bilangan X habis dibagi dengan 3. Nah, gimana nulisnya itu habis dibagi 3? Habis dibagi 3 itu maksudnya gimana? Habis dibagi 3 itu maksudnya gimana? Yang sisa hasil baginya sama dengan 0. Nah, berarti mau taruh di mana lagi nih kondisinya ini? Ya bukan, maksudnya di mana ini? Ini kan sudah ada jika bukan 6. Kalau di sini berarti yang selain 6 tadi ya. Nah, ini berarti if-nya penyaringan yang mau dicetak bertingkat. Jika
Variabel X, cuman dong nyari sisanya 0. Dibagi 3, sisanya 0. Nah, itu. Sisa hasil bagi itu dengan mod. Modnya itu dengan tanda persen. Maka baru dicetak. Ya, maka baru dicetak. Pak, sisa itu bahasanya. Hah? Apaan? Gimana? Ini persen itu menyatakan mod. Mod itu untuk mencari sisa hasil bagi. Kalau X dibagi 3, sisanya 0. Ini kita bacanya seperti itu. Jika X dibagi 3, sisa 0, berarti habis dibagi 3. Kan habis itu kan sisanya 0. Maka kita cetak. Nah, maka bilangan yang kelipatan 3 cuman 3 sama 9. Kenapa 6-nya nggak muncul? Nah, karena 6 kena scores, kena blacklist. If 6 nggak usah cetak. Oh, ini nakal ini, nggak usah dilayani. Kalau memang ini nggak mau dipakai, ya ini dihapus aja ya if-nya ini. Jadi kita memang cuman menyaring untuk yang kelipatan 3 saja. Pak. Yup. Yang angka ke itu itu sambung terus sama perulangan. Nah, A sama dengan 1, B sama dengan 2. A sama dengan 1, B sama 2. Maksudnya gimana tuh? Jadi sama huruf A sama dengan 1. Oh. B sama dengan 2. B. Jadi AB itu ikut keluar. AB itu apa? AB itu? AB itu apa? AB itu apa? AB itu kalau ini kan keterangannya doang. Misalkan A sama dengan, kalau A sama dengan nanti A semua ini. Ini kan A semua, A3, A6, A9. Maksudnya? Nah, kalau A dibuat perulangan itu A dibuat perulangan. A tambah 1 jadi B gitu. Bisa harusnya pengulangan karakter, tapi di PHP pakai apa ya? Kita coba pakai, misalkan di sini huruf sama dengan A. Nah, di sini cetak huruf. Sini penambahan huruf. Saya nggak tahu ini untuk karakter berjalan apa tidak. Kan huruf tadinya A itu kalau tambah 1, A itu nanti sebenarnya dibaca adalah kode ASCII-nya. Dulu kita pernah belajar kode ASCII ya. A itu ASCII-nya 65, tambah 1 66, 66 itu jadi B besar. Nah, kita lihat kalau bisa. Nah, CFI. Kenapa jadi CFI? itu kelipatan 3. Oh iya, kelipatan 3 ya, betul. Ya, bisa. Ya, karakter itu karena ada kodenya. Kode itu bisa dioperasikan penambahan. Oke, paham? Nah, ini while. Nah, kalau untuk yang lain ya, do while sebenarnya sama saja, while tinggal mindahin kondisi ini di awal dan di akhir. Ini kalau kita ganti dengan do, kemudian while-nya di sini kan, do while. Ya, do while. Ya, sama saja sebenarnya. Tidak akan ada perubahan.
Nah, cuman kondisinya saja yang dipindah ke akhir. Kalau yang for each tadi ya, kalau yang for each itu biasanya dipakai untuk array. Contohnya tadi misalkan nama gitu ya, nama untuk array ya, arraynya deklarasikan dulu array. Nah, nama ke satu misalkan Budi, Iwan, Wati, Amir. Nah, ini kan nama kan kumpulan data ini. Kalau kita mau menampilkan nama dengan menggunakan for each, nah, for each nih ya, ini perintah for each-nya. Variabel ini adalah variabel array-nya, berarti diisi dengan nama. S, K, value. K boleh dibuang, boleh dipakai. K itu untuk mendapatkan indeksnya 0, 1, 2, 3-nya K-nya ini. Value ini adalah variabel yang akan menampung data tiap-tiap data di dalam array. Misalkan di sini namanya. Nah, tinggal di sini mau diapain? Kalau mau dicetak tinggal echo variabel namanya. Jadi yang punya nilai itu yang namanya. Kalau K itu muncul apa? K itu urutannya, indeksnya. Ini dulu ya, saya cetak. Titik koma, kurang titik koma. Titik koma di sini ya. Akhir. Guys. Nih. Budi, Iwan, Wati, Amir. Tampilannya masih ke samping. Kalau pengen ke bawah berarti harus menambahkan BR. Nih. Budinya masih di sana. Di sini tadi belum ada BR. Biar ada jarak, BR-nya 2 kali. Boleh yang gitu. Tuh, Budi, Iwan, Wati, Amir. Ya. Jadi for each itu akan membaca tiap-tiap nilai yang ada di variabel array. Variabel array nama. K ini digunakan untuk apa? K indeksnya. Saya tambahkan sini K. Maka akan muncul 0, 1, 2, 3. Itu kan indeksnya. Nama indeks 0, Budi, nama indeks 1, itu Iwan, dan seterusnya. Jadi untuk membaca array, kita lebih simpel menggunakan for each. Ya, for each. Untuk tiap-tiap variabel nama, cetak. Kalau pengennya di filter tadi, berarti di dalamnya harus ada if. Kalau Budi nggak usah dicetak, atau cetak hanya Budi saja. Ya, boleh aja. Di sini. Misalkan hanya yang menampilkannya Budi, ya berarti if namanya sama dengan Budi, maka dia baru dicetak. Kalau tidak, usah dicetak. Nih, jika namanya Budi, cetak. Selain itu nggak usah dicetak. Maka yang muncul cuma Budi. Tapi perulangan dia tetap lanjut dari data pertama sampai data terakhir, tetap lanjut. Paham? Understand? Sudah dicoba? Cobalah dulu.